Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan Bapak. Hari ini kita sama-sama mempelajari buku tematik 2, melanjuti dari pembahasan yang kemarin, yaitu pembahasan tentang BM Diah dan naskah asli proklamasi. Sekarang anak-anak buka halaman 103. Sudah dibuka semuanya? Sekarang kita mempelajari tentang tanaman beluntas. Apa itu tanaman beluntas? Tanaman beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter, tingginya pohon beluntas. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan pohon beluntas. Kemudian kita lanjutkan ke keong. Ini adalah gambar keong sawah. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, ini keong sawah. Kemudian pohon beluntas. Usai Bapak menjelaskan, kita lanjut ke manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Banyak sekali manfaatnya. Apa diantaranya? 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Daging banyak sekali contoh binatangnya: sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya. Telur dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wool. Kulit hewan seperti sapi, kerbau dimanfaatkan untuk pembuatan jaket. Masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Lanjut, kita ke halaman 104. Yang keempat adalah penghasil pupuk organik. Apanya yang diambil? Biasanya kalau yang diambil itu adalah kotorannya. Berbagai jenis hewan seperti sapi, kambing dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kotoran sapi dan kambing sangat bagus kotorannya untuk pupuk. Lanjut. Yang kelima adalah penghasil tenaga.
Apa diantaranya? Diantaranya biasanya seperti contohnya gajah untuk mengangkut pohon, atau sapi untuk mengangkut gerobak atau kuda. Kita lanjutkan di sini. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau atau sapi, ada sapi juga pun sama ada, dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sapi atau kerbau bisa dibuat membajak sawah. Dahulu sapi digunakan untuk mengangkut bambu dengan menggunakan gerobak. Lanjut, tadi hewan, sekarang tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Apa diantaranya? Diantara yang pertama adalah sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, dan biji. Bahan yang kedua adalah bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Nah, seratnya. Yang ketiga adalah bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan karena memiliki bahan yang kuat. Yang keempat adalah bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat, diantaranya adalah jahe untuk obat batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, apa itu? Yang kelima adalah bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia, diantaranya adalah getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus sebagian orang dalam untuk industri cat, kayu pinus digunakan industri kertas, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai minyak goreng. Yang keenam adalah bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, kunyit pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Sebagai salah satu itu, yang kedua juga sebagai penangkal dari terjadinya tsunami pohon bakau. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan anak-anak bisa dimengerti. Untuk tugasnya hari ini adalah silakan anak-anak menjawab pertanyaannya. Apa diantaranya? Apa ciri tumbuhan beluntas? Tadi udah Bapak jelaskan apa ciri tumbuhan beluntas. Yang kedua, apa manfaat dari keong sawah? Yang kedua adalah apa manfaat dari keong sawah. Yang ketiga, sebutkan beberapa manfaat hewan bagi manusia dan tumbuhan. Manfaatnya apa? Yang keempat, sebutkan beberapa manfaat tumbuhan bagi manusia dan tumbuhan. Itu saja. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat mengerjakan. Mudah-mudahan anak-anak dapat dipahami. Apabila tidak dapat dipahami, silakan komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.